Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita di buku 3F Energi dan Perubahannya, subtema 3 Energi Alternatif, pembelajaran 1. Anak-anak, coba kamu buka halaman ke-83 yang pada waktu itu Bapak katakan, kamu baca, kamu pahami, dan sekarang Bapak akan menjelaskannya. Yaitu, pernahkah kamu melihat mainan kincir angin? Kincir angin dapat bergerak karena adanya angin. Kincir angin yang besar dapat dipakai untuk memutar turbin pembangkit listrik. Angin termasuk salah satu energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Selain angin, apa saja yang termasuk energi alternatif? Oleh karena itu, ayo sama-sama anak-anak kita mempelajari energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun lalu. Pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar tersebut tentu lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, bahan bakar fosil disebut juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk itulah, diperlukan sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Adapun ciri-ciri energi alternatif adalah sebagai berikut. Dapat digunakan berulang-ulang, jumlahnya berlimpah, pengelolaannya tidak merusak alam, tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengelolaan ataupun penggunaannya. Ramah lingkungan atau tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Itulah adalah ciri-ciri energi alternatif. Kemudian, beberapa energi alternatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah energi matahari, energi angin, dan juga energi air. Mari sama-sama kita perhatikan di halaman ke-84, yaitu ada beberapa energi alternatif. Yang pertama, energi matahari. Matahari merupakan sumber energi paling utama di alam semesta. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja. Namun, saat ini cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga biasa disebut sebagai energi surya. Dan gambar tersebut menunjukkan daripada energi dari matahari yang dapat digunakan untuk memanaskan air. Lalu berikutnya masih di energi matahari, pada pembangkit listrik tenaga surya atau singkatan dari PLTS digunakan alat yang disebut panel surya. Panel surya ini adalah alat yang terdiri dari sel surya serta berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, background di belakang itu ada 3 macam ya. Ada energi matahari, ada energi angin, dan ada energi air. Itu adalah cara kerja masing-masing. Lalu selanjutnya kita lanjutkan di energi angin. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk menggerakkan kapal layar dan juga kincir angin. Untuk tujuannya ini adalah menggiling padi, sagu, dan juga gandum.
Nah, selain daripada itu, saat ini energi angin itu digunakan sebagai pembangkit listrik. Angin digunakan untuk memutar turbin, kemudian gerakan turbin diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya, generator akan membangkitkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin atau bisa juga disebut PLTB atau singkatannya adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Sangat ditentukan oleh kecepatan angin dan juga oleh panjang baling-baling turbin. Semakin panjang baling-baling yang dimiliki suatu turbin, maka semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Dan selanjutnya yaitu energi alternatif berikutnya adalah energi air. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak yang tidak dapat cepat habis dipakai. Energi air yang mengalir dihasilkan oleh air sungai atau air terjun. Energi gerak air tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dan air yang mengalir disebut energi hidroelektrik. Bagaimana cara menghasilkan energi hidroelektrik? Tenaga yang dihasilkan air digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang berputar menyebabkan generator listrik bekerja. Generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber energi listrik secara besar-besaran diperoleh dari PLTA atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. PLTA biasanya dibuat di bendungan sungai ataupun waduk, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa negara kita kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi energi alternatif. Negara kita juga saat ini berusaha untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi alternatif. Cobalah, yuk sama-sama anak-anak kita cari tahu bahwa di daerah mana saja atau di tempat mana saja yang telah menggunakan beberapa energi alternatif tersebut. Kita lihat halaman ke-86. Pertama, contohnya di sana adalah pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang sudah digunakan, yaitu Banglai atau Bali. Lalu kemudian pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin PLTB itu dipakai atau sudah digunakan di Pantai Samas, Bantul di daerah Yogyakarta. Sementara pembangkit listrik tenaga air atau juga PLTA yaitu di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian kita lengkapi yang dua yang kosong, yang di pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS itu juga ternyata sudah dipakai di daerah Pulau Karampuang, tepatnya di Sulawesi Barat. Selanjutnya yaitu di daerah Sulawesi Utara juga sudah menggunakan PLTS. Adapun PLTB di daerah Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Selatan. Nah, adapun yang di PLTA, daerah-daerah yang telah menggunakan PLTA diantaranya adalah Sulawesi Tengah dan juga Sumatera Utara. Anak-anak, kamu pasti tahu yang namanya layang-layang atau biasa kita sebut layangan.
Nah, sekarang kita lihat halaman 87 ada beberapa cara membuat layang-layang. Adapun alat-alat daripada pembuat layang-layang ini adalah dua batang bulu bambu, kertas, cat, dan kuas. Berikutnya ada juga benang jahit dan juga lem. Adapun cara-caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan dua buah bulu bambu seukuran lidi. Lalu kemudian ikat membentuk rangka layang-layang dengan benang. Timbang rangka dengan benang agar seimbang kiri dan kanan. Adapun yang kedua, ikat dan sambungkan setiap ujung ke rangka sehingga membuat bingkai layang-layang. Dan yang ketiga, buat pola pada kertas sesuai dengan ukuran bingkai layang-layang. Kemudian lebihkan tepi kertas untuk merekatkan kertas. Dan selanjutnya, setelah digunting, rekatkan kertas pada bingkai layang-layang. Dan yang terakhir, hias layang-layang dengan warna yang kita sukai. Lalu kemudian jadilah sebuah layang-layang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu berikutnya anak-anak coba perhatikan yang di halaman 88 yang berkenaan dengan penghitungan waktu. Mari kita sama-sama mengerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, museum layang-layang baru saja dibuka. Setiap hari museum dibuka untuk kunjungan umum mulai pukul 9.30 hingga 16.30. Kemudian pertanyaannya itu, berapa lama waktu museum menerima kunjungan? Nah, kira-kira anak-anak di sana ada yang tahu cara-cara mengerjakannya? Untuk kali ini insya Allah sangatlah mudah. Dimulai dari pukul 9.30 dan selesainya pukul 16.30. Caranya tinggal kita kurangkan saja. Dari 16.30 dikurangi 09.30, sisanya atau jawabannya atau lamanya museum itu dibuka selama 7 jam. Nah, berarti selama 7 jam. Nah, lalu kemudian yang kedua, anak-anak boleh sambil menghitung ya. Yang kedua, dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan diadakan festival layang-layang di lapangan Balai Kota. Festival dimulai pada pukul 08.00 atau pukul 8 pagi tepat. Kemudian pada pukul 15.30 festival layang-layang dinyatakan selesai. Berapa lama waktu festival layang-layang diadakan? Ini juga sama ya. Sama menghitung lamanya festival itu berapa lama. Dari jam 8 pagi 00 sampai jam 15.30. Caranya juga sama, tinggal kita kurangkan saja. 15.30 dikurangi 08.00, jawabannya adalah 7 jam lewat 30 menit atau bisa disebut 7 jam lebih 30 menit lamanya festival tersebut. Dan yang ketiga, Panji dan teman-teman membuat layang-layang bersama. Mereka membuat sebuah layang-layang dari pukul 11.15 atau jam 11 pagi lewat 15 menit mereka memulai membuat layang-layang. Lalu kemudian hingga pukul 13 lewat 45 menit. Berapa lama waktu Panji dan teman-teman membuat layang-layang? Itu pun juga gampang. Caranya juga sama. Menghitung Panji dan teman-teman membuat layang-layang ini dimulai dari pukul 11 lewat 15 menit dan mereka selesai pukul 13 lewat 45 menit.
Sekarang tinggal kita kurangkan saja. 13 lewat 45 menit dikurangi 11 lewat 15 menit. Jawabannya adalah 2 jam lebih 30 menit. Nah, yang nomor 4 kita lihat bersama-sama lagi. Nomor 4, bermain layang-layang sungguh mengasyikkan. Arga bermain layang-layang di tanah lapang. Saat mulai bermain, waktu menunjukkan pukul 14.45. Selesai bermain, waktu menunjukkan pukul 16.00. Berapa lama waktu Arga bermain layang-layang? Kembali lagi kita menghitung dengan cara pukul 16.00 kita kurangi 14 lewat 45 itu. Maka Andi bermain layang-layang selama 2 jam lebih 15 menit. Gampang ya Nana ya. Nah, sekarang kita juga akan melanjutkan lagi pembahasan soal yang di bagian B. Coba kita lihat yang nomor 1. Cika membuat layang-layang selama 2,5 jam. Jika Cika mulai membuat layang-layang pada pukul 10.15 menit, maka pada pukul berapa Cika selesai membuat layang-layang? Ayo anak-anak, kira-kira ini caranya diapakan? Sudah diketahui lama pembuatan layang-layang. Dan dimulainya itu pukul 10.15. Artinya ini kita akan melakukan yang namanya penjumlahan. Berarti 2,5 jam itu sama dengan 02.30. Maka kita akan langsung jumlahkan kepada pukul 10.15 menit. 10.15 ditambah 02.30, maka jawabannya adalah 12.45 menit seperti gambar jam-jam berikut ini. Nah, dari jam 10.15 dia selesainya tentu jam 12.45 menit. Nah, selanjutnya yang di nomor 2, Ado bermain layang-layang sejak pukul 10.20 menit. Ado bermain layang-layang selama 3 jam 15 menit. Pada pukul berapa Ado selesai bermain layang-layang? Ini juga menggunakan dengan cara yang sama. Gampang saja, tinggal kita tambahkan 10 lewat 20 menit ditambah 03 lewat 15 menit. Tentu jawabannya adalah 13 lewat 45 menit sesuai dengan gambar yang sudah Bapak tempelkan tersebut. Dan soal berikutnya, Siska berkunjung ke museum layang-layang pada pukul 14 lewat 17 menit. Setelah puas berkunjung selama 2 jam lebih 13 menit, maka Siska pulang pada pukul berapa? Nah, juga sama ya caranya dengan cara yang sama, yaitu 14 lewat 17 ditambah dengan 02 lewat 13 menit. Maka dengan jumlahnya itu akan kita rubahkan, berarti jumlahnya adalah 16 lebih 30 menit seperti gambar yang sudah Bapak tempelkan. Nah, sekarang anak-anak kita lanjutkan kepada pembelajaran yang kedua di halaman 92 yang paling bawah. Perhatikan baik-baik. Di situ ada pembicaraan tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira masih ingat apa tidak? Apa itu hak dan apa itu kewajiban?
tentu hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sementara kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kita hendaknya mendahulukan kewajiban terlebih dahulu sebelum memperoleh hak kita. Melaksanakan kewajiban dan menerima hak selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat kita bermain, terdapat hak dan kewajiban. Coba perhatikan gambar-gambar di samping tentang ada beberapa anak-anak yang sedang bermain. Semua anak-anak memiliki hak yang sama, hak bermain di taman, bermain dengan leluasa. Kemudian ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan anak-anak tersebut. Sesuai dengan gambar, semua anak memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan taman. Kemudian semua anak juga memiliki hak untuk bermain di taman. Lalu kita lanjutkan ke halaman 93, yaitu pemanfaatan energi angin. Sejak zaman dahulu, energi angin telah banyak dimanfaatkan. Pada masa belum ditemukannya mesin kapal, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Angin yang berhembus akan menekan layar sehingga kapal pun melaju. Lalu kemudian sementara itu di daratan, energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Kincir angin ini dihubungkan dengan alat penggiling sagu dan gandum. Di Indonesia, pemanfaatan energi angin seperti ini masih dilakukan di daerah-daerah pantai. Di daerah pantai, gerakan kincir angin dihubungkan dengan pompa untuk mengalirkan air ke tambak-tambak garam. Pada masa sekarang, pemanfaatan energi angin lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan energi angin sekarang ditingkatkan untuk menghasilkan energi listrik. Di negara-negara maju, pemanfaatan energi angin telah dilakukan sejak lama. Indonesia pun tidak mau kalah. Langkah dengan mendirikan beberapa pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut PLTB. Salah satunya ada di Kabupaten Sindendreng, Rampang, Sulawesi Selatan dengan kekuatan 30 turbin angin. PLTB Sidrap mampu mengaliri listrik ke 70.000 rumah. Nah, itulah semuanya anak-anak keterangan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Maka tugas kamu gampang saja, tidak usah menghitung, yaitu di halaman 94 yang ayo berlatih nomor 1 dan nomor 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.